Yudhistia Paramita M. Biomed. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Andri dan juga teman-teman semua. Eh, Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada gangguan koneksi, maka saya baru bisa bergabung. Terima kasih sudah mengajak kami dari PMI Kota Surabaya untuk bisa hadir dalam acara ini. Ya, jadi seperti yang mungkin teman-teman ketahui untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia ya, jadi kita akan melaksanakan donor darah yang bekerja sama juga dengan PMI Kota Surabaya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 nanti. Namun sebelum itu kita juga mengadakan webinar untuk mengetahui nih kira-kira apa sih donor darah, bagaimana persyaratannya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk menyingkat waktu, jadi saya akan langsung saja menyerahkan kepada Dr. Galuh Yudhistia Paramita M. Biomed yang sekarang sebagai Kepala Bagian Pengawasan Mutu UDD PMI Kota Surabaya. Silakan dokter untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dokter Andri. Saya izin share screen ya. Ya, silakan dok. Ya, sambil Dan menunggu share screen dari dokter Yudit, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung eh, tinggalkan pertanyaannya di kolom chat yang sudah disediakan. Silakan dokter. Permisi, Dokter Andri, apa sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah terlihat dok. Ya, baik. Eh, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Izin saya ingin memperkenalkan unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya. Kami bertempat di Jalan Embong Ploso nomor 7 sampai 15 Surabaya. Mungkin Bapak Ibu yang berdomisili di Surabaya sudah cukup mengenal tempat ini. Mungkin Bapak Ibu yang dari luar Surabaya boleh main-main. Jadi kami di sini merupakan unit pelaksana teknis untuk kegiatan pelayanan donor dan pelayanan darah. Jadi untuk organisasi Palang Merahnya sendiri memang bergerak di berbagai bidang kemanusiaan dan kami hanyalah salah satu unit pelaksana teknisnya. Di sini juga ingin kami sampaikan bahwa unit donor darah PMI Kota Surabaya sudah tersertifikasi CPOB atau GMP untuk blood product yang diterbitkan oleh Badan POM Republik Indonesia. Kami pertama kali sertifikasi pada tahun 2017 dan sudah resertifikasi pada tahun 2022 kemarin. Baik, mungkin uh, sedikit saya menyinggung tentang transfusi darah, mengingat bahwa tanggal 14 besok ini nanti kita akan merayakan Hari Donor Darah Sedunia dengan tema pada tahun ini adalah terima kasih sudah 20 tahun ini para pendonor darah berbagi atau menyumbangkan darahnya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Jadi tema untuk Hari Donor Darah Sedunia pada tahun 2024 ini adalah 20 tahun penuh rasa terima kasih kami kepada para pahlawan kemanusiaan, yaitu para donor darah. Jadi untuk kegiatan transfusi darah sendiri merupakan suatu proses transplantasi cairan tubuh di mana kita memberikan darah dari satu individu ke individu lainnya, di mana kegiatan donor darah ini sebagai terapi atau sebagai pengobatan pada kondisi-kondisi tertentu belum tergantikan karena sampai sekarang belum ada bahan sintetis yang bisa menggantikan fungsi darah antara lain untuk membawa oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Di sini tentunya tidak hanya sebagai terapi, tetapi juga ada resiko dari transfusi darah itu, yaitu berupa penularan penyakit dan juga reaksi transfusi. Maka untuk menghindari resiko penularan penyakit atau yang lebih dikenal dengan infeksi menular lewat transfusi darah, dari WHO sudah mewajibkan bahwa semua unit
donor darah atau unit transfusi darah harus melakukan uji saring terhadap 4 parameter, yaitu sifilis, hepatitis B, HIV, dan hepatitis C. Sedangkan untuk reaksi transfusi imun ini umumnya akibat penolakan darah donor oleh pasien atau penerima darahnya dan biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian golongan darah atau polimorfisme antigen sel darah. Dan ini bisa terjadi reaksi ringan sampai berat yang kalau berat bisa sampai kematian. Maka untuk menghindari resiko ini dilakukan pemeriksaan pretransfusi yang terdiri dari konfirmasi golongan darah, screening antibodi, uji silang serasi untuk memastikan bahwa darah dari donor ini benar-benar cocok atau kompatibel dengan darah pasiennya. Karena prinsipnya darah transfusi harus sehat dan aman. Jadi untuk definisi dari WHO, donor darah sukarela adalah donor yang menyumbangkan darahnya atas kehendak sendiri dan tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai maupun bentuk lain, serta motivasinya menyumbang darah adalah untuk menolong pasien yang bahkan tidak dikenal. Jadi memang hanya murni ingin menolong orang. Nah, beberapa kegiatan di unit transfusi darah kami, tentunya kami melakukan rekrutmen donor, kemudian kami juga melakukan pengambilan darah, dan pemeriksaan untuk darah, serta pengolahan darah donor menjadi komponen-komponen darah. Kami juga melakukan penyimpanan dan distribusi darah yang sudah disumbangkan oleh para donor, serta terakhir sebelum darah tersebut diberikan kepada pasien dilakukan pemeriksaan pretransfusi pada uji silang darah. Untuk kegiatan rekrutmen donor sendiri kami lakukan secara proaktif dan ditujukan pada populasi masyarakat berisiko rendah dan dapat berupa penyuluhan ke instansi atau organisasi kemasyarakatan. Kami juga memanfaatkan jejaring media berupa misalnya podcast, siaran radio, wawancara di media massa, atau juga posting di media sosial. Ini adalah akun Instagram kami, yaitu @utdsby. Kami juga bekerja sama dengan program sosial kemanusiaan atau CSR dari instansi atau perusahaan dan juga komunitas masyarakat. Nah, berikut adalah syarat-syarat mendonorkan darah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mempersiapkan diri untuk mendonorkan darah bisa lebih optimal ya, supaya nanti pada hari H ingin mendonorkan darah sudah lebih siap baik secara mental juga secara fisiknya. Jadi benar-benar sehat. Jadi umur minimalnya 17 tahun, kemudian berat badan minimal lebih dari 45 kg. Ini karena berat badan kita berhubungan dengan total volume darah dalam tubuh kita. Jadi semakin besar berat badan kita, volume darah kita juga lebih banyak gitu ya. Kemudian kadar hemoglobin darah yang diperbolehkan untuk donor darah adalah pada kisaran 12,5 sampai 17 gram per desiliter dengan hematokrit atau kepekatannya lebih dari 38%. Jadi di sini adalah prosentase dari perbandingan jumlah sel darah dengan total volume darah. Kemudian tekanan darah berkisar antara 100 per 60 mm Hg sampai dengan 160 per 100 mm Hg. Maaf, dengan denyut nadi 60 sampai 100 kali per menit dan teratur. Jarak penyumbangan minimal adalah 2 bulan dengan maksimal 6 kali penyumbangan per tahun untuk donor laki-laki dan 4 kali donor per tahun untuk wanita. Hal ini dikarenakan wanita mengalami menstruasi secara rutin setiap bulannya sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kadar hemoglobin secara keseluruhan, sehingga ini sudah merupakan konsensus internasional dari WHO juga bahwa untuk wanita maksimal 4 kali dalam 1 tahun. Kemudian tentunya para donor diharapkan tidak memiliki riwayat penyakit
seperti sakit jantung, liver, paru, ginjal, kencing manis, gangguan perdarahan, kejang, dan sakit kulit kronis. Kemudian khusus untuk pendonor wanita tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Kalau misalnya menstruasi itu masih diperbolehkan jika dalam pemeriksaan didapatkan kadar Hb-nya atau kadar hemoglobinnya mencukupi. Jadi misal walaupun dalam keadaan menstruasi, tetapi misal kadar Hb-nya masih 12,5 atau 13, maka boleh mendonorkan darahnya. Kemudian tentunya tidak habis menjalani operasi, jadi diharapkan sudah ada jeda 6 bulan minimal, jadi supaya tubuhnya sempat recovery gitu ya. Kemudian sudah cukup istirahat pada malam sebelum mendonorkan darah minimal 6 jam. Kemudian cukup makan dan minum. Idealnya makan terakhir adalah 2 sampai 3 jam terakhir sebelum mendonorkan darah. Jadi ini supaya kualitas darahnya sudah uh, apa ya? Jadi sudah lebih baik gitu dibandingkan dengan tidak makan sama sekali atau justru baru saja makan. Jadi kalau misalnya apa namanya? Kita sudah lama nih makan terakhirnya, katakan misalnya terakhir makan sarapan jam 7 pagi. Kemudian kita baru mau donor jam 1 siang atau jam 2 siang. Nah, itu dikhawatirkan adalah kadar gula kita sudah mulai turun sehingga lebih rentan untuk mengalami efek samping pasca donasi seperti mungkin lebih gampang lemas, lebih gampang pusing. Donor itu kita baru saja mungkin habis makan. Nah, itu yang dikhawatirkan adalah kadar lemak darah kita itu masih cukup tinggi, biasanya seperti itu. Jadi, yang kami dapatkan adalah plasma darah pada orang-orang yang baru saja selesai makan itu kadar lemaknya cukup tinggi sehingga itu nanti yang dikhawatirkan bisa mengganggu proses pemeriksaan dan juga pengolahan darah. Jadi memang paling idealnya adalah 2 sampai 3 jam sebelum mendonorkan darah. Kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan sedikitnya dalam 3 hari terakhir. Khusus untuk yang misalnya habis mengkonsumsi obat-obat dengan efek mengencerkan darah, eh, kalau bisa sudah 2 minggu sebelum mendonorkan darah sudah berhenti, terutama kalau misalnya ini obat-obat yang harus diminum rutin pada saat itu. Tentunya ini tidak kita sarankan bagi contohnya tadi penderita sakit jantung yang harus mengkonsumsi obat-obat pengencer darah secara rutin karena kalau misalnya dia tidak mengkonsumsi obat tersebut itu bisa membahayakan kondisinya maka tidak kami sarankan untuk menurunkan darahnya. Kemudian tidak dalam usia penerima vaksin minimal diberi jarak 2 minggu sejak vaksin terakhir karena ini selain memberi kesempatan tubuh kita untuk membangun daya tahan tubuh setelah menerima vaksin juga supaya tidak terjadi hasil pemeriksaan yang reaktif palsu. Dari vaksin sendiri itu adalah virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan dan itu bisa saja terdeteksi di pemeriksaan uji salina. Nah, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan ketika menjadi pendonor? Nah, kita bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis setiap kali akan mendonorkan darah. Dan ini tentunya memang hanya pemeriksaan sederhana, tapi cukup bisa membantu kita untuk mengawasi kondisi kesehatan kita. Kemudian, jika Anda merupakan seorang pendonor rutin, jika sewaktu-waktu kita membutuhkan darah untuk transfusi, maka akan mendapatkan potongan biaya untuk biaya pengganti pengolahan darah. Untuk besaran potongannya nanti disesuaikan dengan jumlah donasinya. Nah, ini secara garis besar adalah alur proses mulai dari pengambilan darah sampai darah ini bisa diserahkan sampai dia layak. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah punya pengalaman
berpikir bahwa aduh kok prosesnya lama ya. Nah, itu tentu saja karena diperlukan persiapan supaya darah tersebut layak diberikan kepada pasien. Nah, ini adalah proses pelayanan dan seleksi donor darah. Jadi untuk di unit donor darah kami sudah tersedia pengisian formulir secara online maupun offline. Jadi secara manual maupun digital. Di sini kami ada loket untuk pengisian secara digital dengan menggunakan touchscreen. Kemudian nanti akan diregistrasi di bagian administrasi donor. Setelah itu akan diperiksa oleh dokter bagian seleksi donor. Dan kalau sudah lulus, jadi di sini dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan dasar seperti tadi tekanan darah, denyut nadi, kemudian kondisi secara umum sehat atau tidak, serta mengkonfirmasi isi dari kuesioner kesehatan yang sudah diisi oleh donor. Kemudian nanti akan diperiksa juga kadar hemoglobin dan golongan darah. Jadi nanti dari sini diketahui apakah kadar hemoglobinnya mencukupi untuk menurunkan darah pada hari itu. Kemudian nanti baru bisa di ACC atau diizinkan untuk mendonorkan darah. Nah, ketika sudah diterima untuk mendonorkan darah, maka sebelum masuk ke ruang pengambilan darah, pendonor disarankan untuk cuci lengan dulu. Jadi berikut ini adalah langkah-langkahnya. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengurangi resiko kontaminasi pada produk darah. Jadi ini adalah untuk menjaga keamanan dan kualitas darahnya. Nah, ini adalah ruang pengambilan darah donor di unit donor darah PMI Kota Surabaya. Ini adalah untuk pengambilan darah konvensional dan ini adalah untuk pengambilan darah aferesis. Jadi untuk yang konvensional di sini ada 14 seat atau 14 kursi untuk pengambilan darah dan nanti prosesnya biasanya memakan waktu antara 10 sampai 15 menit dan hasil yang didapatkan adalah berupa whole blood. Sedangkan kalau pada aferesis ini makan waktu lebih lama antara 1 sampai 1,5 jam. Hasil yang didapatkan adalah berupa komponen darah yang dibutuhkan. Jadi di sini kami melakukan aferesis untuk komponen trombosit dan juga plasma. Nah, setelah dilakukan pengambilan darah, maka donor bisa beristirahat di ruang pasca donor. Di sini bisa makan, minum, sampai kemudian dirasa sudah segar kembali dan bisa melanjutkan aktivitas. Nah, untuk pengambilan darah aferesis, jadi memang hanya mengambil komponen darah yang diinginkan, contohnya adalah trombosit, dan sisanya komponen darah yang lain akan dikembalikan ke tubuh si donor. Jadi ada suatu siklus penarikan atau draw dan return. Jadi pengembalian yang dilakukan semuanya oleh mesin. Jadi pemilahan komponennya, pemisahan komponennya dilakukan dengan pemutaran atau dengan filtrasi menggunakan filter. Kelebihannya tentunya kita mendapatkan komponen darah khusus dengan kandungan yang lebih banyak per unitnya. Jadi di sini sangat bermanfaat bagi pasien-pasien dengan golongan darah sulit atau golongan darah langka. Contohnya pasien-pasien resus negatif itu kadang membutuhkan trombosit dalam jumlah banyak dan itu kalau misalnya kita lakukan dengan donor biasa, tentunya kita membutuhkan jumlah donor yang banyak, tetapi dengan proses aferesis ini kita jadi lebih efisien untuk perolehan donornya. Jadi kita bisa mendapatkan perbandingannya adalah satu orang donor pada donor aferesis itu dapat menghasilkan komponen trombosit yang sebanding dengan 6 sampai 8 kantong trombosit dari donor konvensional, dari donor biasa. Artinya kalau donor biasa itu butuh 6 sampai 8 orang gitu ya. Jadi di sini biasanya sangat-sangat bermanfaat bagi pasien-pasien dengan golongan darah langka. Ini adalah prinsip pemisahan aferesis dengan filtrasi atau sentrifugasi.
Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan setelah donor, apakah ada keluhan-keluhan yang muncul setelah donor, misalnya pusing atau mual atau lemas. Nah, ini terburu-buru untuk keluar atau berjalan atau pindah dari kursi atau bed donornya. Jadi segera dilaporkan kepada petugas bahwa ada keluhan-keluhan tersebut agar bisa segera ditangani. Jadi istirahat dulu di tempat. Bila dalam kondisi sadar baik, biasanya disarankan untuk makan dan minum kalau misalnya tidak ada keluhan mual. Kemudian kalau ditemukan ada kebiruan atau memar pada lengan tempat pengambilan darah, tipsnya adalah lengan setelah digunakan untuk setelah dilakukan penusukan atau pengambilan darah, jangan digunakan untuk mengangkat beban berat minimal 6 jam pertama setelah donor. Dan bila sudah terjadi memar atau kebiruan ini, itu bisa dioleskan gel atau krim anti trombotik. Nah, ini biasanya terjadi karena luka tusukannya tidak cepat menutup. Jadi ini memang sangat-sangat bervariasi pada setiap orang. Ada yang cepat, ada yang agak lama nutup lukanya. Nah, ini terjadi kebiruan karena ada rembesan dari darah yang masuk ke bawah kulit. Nah, kalau kita di istilah medisnya namanya hematom. Kita taunya ya memar gitu. Ini tidak berbahaya dan bisa dihindari dengan sebaiknya lengan tidak digunakan beraktivitas berat dalam 6 jam pertama. Nah, dari efek samping sesudah donor ini biasanya dapat diatasi dengan istirahat yang cukup. Kemudian bila sampai pingsan, nanti akan dilakukan posisi shock di mana kaki akan diposisikan lebih tinggi dari kepala dan itu untuk membantu aliran darah ke otak jadi lebih banyak sehingga tadi kondisi pingsannya atau pusing atau mualnya seringkali disebabkan karena kurangnya aliran darah ke otak. Jadi ini biasanya terutama terjadi pada pendonor-pendonor pemula yang baru pertama kali. Jadi belum terbiasa dengan kondisi kehilangan darah itu tadi. Jadi ini bisa diatasi dengan istirahat, bila perlu posisi shock, dan nanti kalau sudah keadaan sadar baik, tidak ada keluhan mual atau muntah, bisa makan dan minum. Ini adalah pengiriman darah dan sampel darah kami. Ada tempat khusus dengan menjaga suhu pengiriman supaya kualitas darah dan juga sampel untuk pemeriksaan tetap terjaga. Kemudian ini adalah laboratorium pengolahan untuk komponen darah. Jadi tadi setelah selesai donor, maka yang didapatkan adalah whole blood. Nanti setelah pengolahan akan menjadi komponen-komponen darah. Jadi bisa sel darah merah, trombosit, dan sebagainya. Ini ada alat refrigerated centrifuge, kemudian automated blood extractor untuk memisahkan, dan juga kontak shock freezer ini adalah untuk membekukan plasma. Nah, ini adalah kantong-kantong jenis kantong darah serta produk yang bisa dihasilkan. Kami juga melakukan produksi atau pengolahan khusus di mana komponen darah sudah mengalami pengurangan leukosit atau pengurangan sel darah putih dengan menggunakan filter atau dengan menyisihkan bavikotnya. Kemudian juga tentunya produk darah dengan metode aferesis untuk trombosit dan juga plasma. Di sini kami juga melakukan produksi untuk kantong pediatrik. Biasanya ini untuk pasien-pasien bayi atau anak yang dosis transfusinya jauh lebih kecil sehingga bisa dibuatkan dalam volume kecil agar lebih efektif dan efisien untuk pengobatan. Ini adalah dari whole blood tadi, jadi bisa dijadikan produk sel darah merah, plasma, dan juga trombosit. Ini adalah alat-alatnya. Ini tadi yang refrigerated centrifuge. Kemudian ini adalah centrifuge balance, karena untuk centrifuge
harus seimbang, jadi biasanya harus ditimbang terlebih dahulu. Kemudian ini adalah plasma ekstraktor, ini yang otomatis dan ini yang manual. Kemudian ini adalah sterile connecting device. Di sini kami gunakan untuk menggabungkan dua kit kantong. Jadi biasanya antara kantong dengan filter, misalnya kalau kami mau melakukan pembuatan produk yang leukoid depleted, jadi yang sudah dikurangi leukositnya, atau untuk memindahkan produk biasa ke produk ke kantong pediatrik tadi. Jadi supaya sistem darahnya tetap tertutup dan tidak terkontaminasi. Ini adalah laboratorium ujian darah kami, sudah lengkap untuk 4 parameter, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV dengan metode CLIA secara otomatisasi. Kami juga melakukan pemeriksaan dengan nucleic acid test. Ini karena menggunakan prinsip PCR sehingga dapat memotong periode jendela. Jadi kalau misalnya pemeriksaan imunoserologi pada umumnya itu adalah mencari antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita sebagai respon terhadap infeksi. Akan tetapi dengan NAT ini karena dia mendeteksi asam nukleat dari virus pembawa infeksi, maka kalau memang sudah terjadi infeksi, ini bisa terdeteksi dalam waktu sekurang-kurangnya 1 minggu setelah infeksi gitu. Jadi kalau misalnya dengan metode biasa mungkin kita harus menunggu 3 bulan, 6 bulan untuk bisa terdeteksi dalam pemeriksaan, tapi dengan NAT bisa ditemukan dengan lebih cepat. Kemudian ini adalah pemeriksaan untuk uji saring antibodi. Ini untuk mengurangi resiko reaksi transfusi. Kemudian juga konfirmasi golongan darah, jadi memastikan bahwa golongan darah donor nanti sesuai dengan yang akan diberikan kepada pasien. Kami juga ada bagian pengawasan mutu yang memastikan bahwa kualitas darah yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kami mengacu pada Permenkes nomor 91 tahun 2015. Di sini kami melakukan uji mutu produk minimal 10 kantong per bulan per jenis produk. Dan dilakukan uji kontaminasi bakteri, jadi untuk mengkonfirmasi bahwa proses kami dilakukan secara aseptik sehingga produk kami tidak terkontaminasi bakteri. Kami juga melakukan proses pelulusan produk darah dan penyimpanan serta distribusi. Di sini penyimpanan dibedakan sesuai jenis produk darahnya dan dengan masa penyimpanan yang berbeda-beda, suhu penyimpanan yang berbeda. Jadi di sini adalah cold room kami, suhu penyimpanan 2-6 derajat untuk produk-produk sel darah merah. Masa penyimpanannya sekitar 35 sampai 42 hari kantongnya. Kemudian ini adalah penyimpanan untuk Iya, sambil mungkin menunggu, mungkin sinyal Dokter Yudit terputus. Halo, Dokter Yudit sudah mendengar lagi? mohon maaf Ya, Bapak Ibu dan Dokter tadi siang.
izin saya sambung ya. Silakan dok. Ya, eh, baik, kurang sedikit lagi. Jadi ini adalah syarat untuk donor tromboferesis dan plasmaferesis. Jadi ada syarat tambahan untuk mereka yang ingin mendonorkan secara aferesis. Tadi selain karena prosesnya yang lebih panjang, juga eh, proses apa namanya pengambilan darahnya juga berbeda, jadi membutuhkan kondisi yang berbeda. Kemudian terakhir, sebelum darah itu diserahkan kepada pasien, dilakukan pemeriksaan pretransfusi untuk memastikan bahwa darah donor konfirmasi kembali, kemudian yang antibodi untuk pasien, dan cross match atau uji silang serasi. Kemudian untuk pelayanan dan pengeluaran darah hanya boleh dilakukan antara petugas kami dengan petugas rumah sakit. Jadi untuk saat ini sesuai dengan peraturan dari Kemenkes, rumah sakit harus menyediakan petugas atau kurir untuk melakukan permintaan dan pengambilan darah ke unit transfusi darah. Jadi kami sudah uh, berinteraksi langsung dengan keluarga pasien gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada kenalan atau teman atau keluarga yang mungkin sedang sakit dan membutuhkan darah, itu uh, akan nanti dilakukan oleh petugas dari rumah sakit. Jadi seharusnya rumah sakit tidak lagi menyuruh keluarga pasien gitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Eh, izin saya akhiri untuk presentasinya. Eh, Mungkin saya kembalikan kepada Dr. Andri. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Yudit atas pemaparannya ya. Jadi sangat lengkap. Jadi mungkin beberapa yang disampaikan oleh Dokter Yudit yang mungkin rekan-rekan sekalian yang sudah sering donor darah tapi nggak tahu nih ternyata di balik setelah donor darah itu banyak sekali rangkaian-rangkaian yang perlu dilakukan ya Dokter Yudit ya untuk memastikan bahwa darah yang dari teman-teman itu bisa disumbangkan atau didonorkan kepada eh, calon yang membutuhkan sehingga terbebas dari kontaminasi. Nah, yang menarik tadi dari perkataan Dokter Yudit adalah dengan melakukan donor darah itu kita secara tidak langsung melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis ya dok ya. Nah, mungkin Iya, itu dok boleh dijelaskan nih kepada teman-teman yang besok mau donor darah atau mungkin yang baru pertama kali mau donor darah atau yang mau donor darah tapi belum daftar-daftar nih supaya lebih yakin nih. Gitu dok, silakan dok. iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Andri. Jadi sebenarnya karena kita kalau mau donor darah itu juga harus benar-benar dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang petugas seleksi kami tentunya akan melakukan pemeriksaan kesehatan Bapak Ibu calon donor semua untuk memastikan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang cukup sehat untuk boleh mendonorkan darah. Tentunya itu selain untuk memperhatikan keselamatan Bapak Ibu sebagai pendonor, juga untuk memastikan bahwa kualitas darah yang diberikan juga dalam kondisi yang terbaik. Begitu. Jadi dok, kalau misalnya mau donor nih, petugas seleksi kami nanti yang ada dokternya akan melakukan wawancara atau anamnesis gitu ya dok. Jadi nanti akan ditanyakan tentang riwayat kesehatannya bagaimana, ada sakit nggak dalam beberapa hari terakhir, minum obat dan sebagainya. Jadi mungkin sekalian ini kebetulan saya sempat membaca sebagian chatnya dok, itu ada yang tanya tentang vitamin. Boleh nggak sih kita minum vitamin kemudian donor darah? Nah, kalau misalnya vitamin atau suplemen itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi yang harus diperhatikan adalah obat-obatan, terutama obat-obatan yang
ada efek mengencerkan darah. Jadi biasanya yang ada seperti itu adalah obat-obat penghilang rasa sakit, gitu ya. Jadi mungkin diperhatikan supaya karena obat-obatan tersebut itu ada efek mengganggu fungsi trombosit. Jadi kalau misalnya kita donor darah, kemudian ternyata trombosit kita tidak berfungsi dengan baik, nah itu yang sangat disayangkan gitu. Dan nanti jadi sebenarnya pemeriksaan kesehatan gratis ini karena dari petugas seleksi kami akan memastikan bahwa Bapak Ibu benar-benar dalam kondisi sehat untuk boleh mendonorkan darah, dan itu dilakukan tidak hanya pada saat pertama kali donor, tetapi setiap kali Bapak Ibu melakukan donor darah. Dan yang perlu diingat juga, setiap kali kita donor darah akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tadi yang 4 parameter infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis itu akan dilakukan screening terhadap 4 penyakit tersebut. Jadi istilahnya tiap 2 bulan sekali kita kayak check up gitu, Dok. Jadi bisa tahu kalau misalnya kondisi kita lagi kurang fit dan sebagainya, bisa juga ketahuan dari uh, saat pemeriksaan sebelum. Ya, oke. Mungkin tadi yang terakhir agak terputus ya, Dokter Yudit. Mungkin Jadi, begitu, Dok. eh, Ya, ya, sudah terdengar, Dok, suaranya? Ya, Dokter Yudit? iya, iya Ya, sudah sudah terdengar, Dokter terdengar ya. Adit. Nah, Suara saya sudah ya masih terdengar agak ya. terputus-putus, Dok. Tapi it's okay. Halo, ya, Ya, halo, masih agak, ya ini sudah mulai jelas, halo. Dok. Oh ya, ya. Ya, oke. Mungkin karena banyak pertanyaan nih, Dok, saya akan lanjut aja nih ya ke Iya, beberapa baik, pertanyaan yang ada Dok. di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan dari Greeners nih, selamat siang Bu Dokter, minimal periode donor lagi setelah 2 bulan. Hmm, Cuman katanya pernah baca literasi di Singapura kalau bisa melakukan donor sebulan sekali. Apakah memang diperbolehkan seperti itu atau bagaimana, Dok? Silakan, Dok. baik. Terima kasih, Bapak. Jadi kebetulan saya belum merujuk kepada artikel yang di Singapura begitu ya, tapi memang eh, itu sebenarnya sudah ada hubungannya juga dengan kebijakan Kementerian Kesehatan masing-masing. Nah, itu sebenarnya untuk donor 2 bulan itu adalah untuk donor konvensional atau donor whole blood, istilahnya kita donor darah lengkap, itu memang periodenya minimal 2 bulan. Jadi sebenarnya itu untuk uh, keselamatan Bapak Ibu sebagai pendonor juga, dan tentunya untuk menjamin kualitas darahnya juga optimal gitu ya. Karena sebagaimana mungkin kita ketahui bersama, darah kita ini pasti butuh waktu untuk dia tumbuh. Jadi darah kita ini kan ada umurnya ya Bapak Ibu. Jadi eh, setiap kali periode tertentu, misalnya sel darah merah itu umurnya 120 hari memang. Jadi sekitar 4 bulan ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan pengambilan darah secara rutin, itu tentunya akan ada kehilangan sebagian darah tersebut, dan tubuh kita perlu waktu untuk menggantikan jumlah kehilangan tersebut. Jadi memang kalau untuk sementara ini di uh, negara kita yang berlaku adalah periode penyumbangan darahnya itu setiap 2 bulan sekali untuk penyumbangan darah lengkap atau whole blood. Nah, mungkin tadi saya sempat singgung sedikit tentang donor aferesis. Kalau misalnya donor aferesis itu periodenya beda lagi Bapak Ibu. Jadi untuk tromboferesis itu antara satu donor aferesis trombosit ke donor berikutnya itu hanya membutuhkan
jeda 2 minggu. Jadi ini karena eh, turnover rate-nya ya istilahnya proses pembaruan dari trombosit ini yang memang lebih cepat dibandingkan sel darah merah gitu. Jadi kalau kita donor trombosit dengan metode aferesis memang bisa lebih cepat. Jadi 2 minggu sekali boleh gitu. Tapi kalau misalnya dari donor darah lengkap atau sampai nih donor sudah menyumbangkan darah, tetapi malah nanti dia akan jatuh pada kondisi anemia gitu atau kekurangan darah untuk si donornya sendiri gitu. Jadi sebenarnya uh, ini mungkin kalau di Singapura mungkin mereka punya kajian medisnya lagi, apakah mungkin kondisi kesehatan orang-orangnya di sana mungkin lebih baik dan memungkinkan untuk bisa donor sebulan sekali. Mohon maaf saya sebelumnya karena belum pernah membaca tentang artikel donor di Singapura gitu. Oke, baik dok. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dok, apakah kalau ada pendonor nih dengan riwayat malaria, apakah bisa melalui darah dari si pendonor itu bisa mengakibatkan tertular dok? Silahkan dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk penyakit malaria memang bisa ditularkan lewat darah donor. Maka sebenarnya pertanyaan tentang malaria ini termasuk di antara pertanyaan yang ditanyakan saat proses seleksi donor oleh petugas seleksi donor kami. Jadi nanti akan ditanyakan apakah pernah bepergian atau sampai tinggal di daerah eh, apa namanya endemis malaria itu tadi. Kemudian kalau memang pernah ada riwayat menderita malaria, eh, terakhir kali kambuh karena sebenarnya malaria ini bisa sembuh, tetapi ada juga beberapa yang mungkin kondisinya bisa terjadi relapse atau kambuh kembali. Jadi ini biasanya nanti pada saat seleksi donor dokternya atau petugasnya akan melakukan wawancara yang lebih mendalam untuk memastikan apakah si calon donor ini kondisi malarianya seperti apa? Apakah ini sudah terjadi lama sekali, sudah tidak pernah kambuh bertahun-tahun? Nah, itu kemungkinan besar biasanya itu dalam kondisi sudah sembuh dan sudah tidak menular. Tetapi kalau memang baru saja terkena, kemudian mungkin baru sembuh 1 tahun, 2 tahun, nah itu biasanya tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darah terlebih dahulu. Gitu mungkin. Ya. Siap dok. Kemudian untuk dari mekanisme dok terkait pengambilan darah nih, sebenarnya apakah Mm-mm. berbeda dari tangan kanan atau tangan kiri atau hanya sebatas faktor kenyamanan dari Pak Bisa Alif? Baik, terima kasih Pak Nizam. Kalau saya sendiri kebetulan juga donor darah ya, Dokter Andri dan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih hanya memang lebih kepada faktor kenyamanan saja. Kalau misalnya tangan kanan itu kan cenderung tangan yang lebih aktif gitu ya. Jadi sangat sulit kita menghindari beraktivitas tanpa tangan kanan kalau kita yang right-handed gitu ya. Jadi saya lebih suka donor di tangan kiri. Tapi sebenarnya secara medis atau secara anatomi itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara tangan kanan dan tangan kiri. Jadi monggo Bapak Ibu kalau misalnya yang mungkin left-handed atau terbiasa dengan aktif dengan tangan kiri, mau donor di tangan kanan juga nggak apa-apa. Kalau yang pengen donor di tangan kiri karena yang aktif tangan kanan juga tidak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap mungkin apakah nanti aliran darahnya lebih lancar atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya antara lengan kanan atau lengan kiri. Karena eh, secara umum biasanya kondisi pembuluh darah di tubuh kita itu cenderung seragam ya, sama. Jadi kalau memang kita punya pembuluh darah yang cenderung besar-besar, ya walaupun tangan kanan atau tangan kiri ya sama saja gitu. Jadi biasanya yang lebih berpengaruh itu adalah ukuran pembuluh darah itu. Jadi kadang ada orang-orang tertentu yang kondisi pembuluh darahnya kecil-kecil, berkelok-kelok. Nah, itu yang agak sulit biasanya, apalagi yang apa pembuluh darah di dekat permukaan kulit itu mungkin nanti petugasnya yang agak kesulitan menentukan pembuluh darahnya.
Nah, biasanya yang paling enak adalah yang pembuluh darahnya lurus-lurus dan besar-besar. Itu biasanya cepat donornya juga kadang hanya 5-6 menit gitu kantong 350 mili itu sudah terisi gitu kalau yang misalnya pembuluh darahnya besar. Mungkin begitu Dokter Andri. Oke dok, nah karena memang waktunya sudah hampir habis nih dok, mungkin pertanyaan terakhir Ya, ya dari Pak Eskia. ya. Jadi Ya. bagi pendonor darah aktif nih dok, ketika memang urgent, apakah urgent di sini dalam artian pada saat anggota keluarga ataupun keluarga yang membutuhkan darah, nah apakah akan diprioritaskan walaupun golongannya berbeda? Kemudian untuk hal tersebut SOP-nya bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Hiski ya. Jadi untuk SOP pelayanan darah, tetap prosedurnya harus lewat rumah sakit tempat dirawat. Jadi sebenarnya tentang cepat tidaknya itu memang bergantung pada kerjasama antara rumah sakit dengan UTD tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya respon rumah sakitnya juga cepat, segera mengirimkan permintaan darahnya kepada kami, maka kami bisa juga segera menindaklanjuti dan pemberian darahnya bisa lebih cepat. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya kadang ada nih beberapa keluarga pasien yang pengen ditransfusi oleh keluarganya sendiri. Nah, mungkin yang perlu diingat adalah kalau misalnya katakan golongan darahnya sama nih gitu. Jadi saya maunya ditransfusiin dari saudara kita aja gitu. Nah, itu yang perlu diingat adalah kalau dia baru donor pada hari itu, maka darah itu masih harus melalui proses tadi semua ya, pemeriksaan, ya pengolahan, dan itu yang makan waktu lama. Tapi kalau misalnya langsung permintaan darah, itu menggunakan stok yang ada di MI atau di bank darah tentunya proses pelayanannya jadi lebih cepat karena baik rumah sakit, bank darah atau UTD tinggal melakukan pemeriksaan pretransfusinya untuk kompatibilitasnya saja. Nah, itu biasanya makan waktu paling sekitar 2 jam gitu ya. Kalau misalnya harus dari awal itu bisa makan waktu sampai 4 sampai 6 jam gitu karena kita mulai dari donornya, kemudian pemeriksaannya, kemudian pengolahannya. Itu yang baru terakhir yang pemeriksaan uh, uji silang serasinya lagi. Nah, itu yang makan waktu lebih lama. Kemudian untuk prioritas, mungkin tidak prioritas secara khusus karena oh ini pendonor nih. Nah, mungkin kebetulan karena kalau dari rumah sakit kan tidak bisa mengetahui gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang potongan biaya pengganti pengolahan darah. Jadi kalau misalnya kata saya bisa, ini mohon maaf sebelumnya ini kebijakan di UDD PMI Kota Surabaya. Mungkin kalau di unit donor darah kota lain bisa jadi berbeda begitu ya. Jadi kalau misalnya di tempat kami, misalnya saya sebagai pendonor sudah donor 25 kali. Kemudian ada keluarga yang satu kakak, katakan misalnya kakak saya atau ibu saya yang membutuhkan transfusi. Nah, itu saya mendapatkan potongan biaya sebesar 25% gitu. Tapi kalau untuk uh, saya sendiri itu saya bisa dapat potongan sampai 50% begitu. Jadi mungkin lebih ke itu, tapi kalau misalnya urgent itu biasanya nanti dari rumah sakit juga akan memberikan pesan bahwa ini adalah permintaan sito istilahnya kalau di rumah sakit ya. Jadi itu untuk agar dapat dilayani dengan segera gitu. Jadi biasanya nanti memang semua permintaan yang sito tentunya akan diprioritaskan. Begitu mungkin Mbak Hizkia dan Dokter Andri. Iya, baik. Terima kasih Dokter Yudit ya atas pemaparan dan juga terkait tanya jawabnya. Jadi mungkin sambil saya minta ke tim LND untuk share lagi poster untuk kegiatan donor darah yang ada di Spill yang akan berlangsung pada Kamis 13 Juni. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Dokter Yudit, kemudian belum sempat daftar, jadi bisa langsung scan barcode yang ada di
layar untuk segera mendaftar untuk rekan-rekan yang berada di Surabaya ya. Jadi akan dilakukan di kantor pusat jam 8 sampai jam 1. Nah, kemudian Dok, untuk menutup kegiatan webinar pada siang hari ini, mungkin take home message Dok kepada greeners sekalian yang ada mengikuti webinar pada siang hari ini, dan juga motivasi apa nih Dok yang mungkin bagi rekan-rekan yang masih ragu untuk mau melakukan donor darah. Silahkan Dok. Baik, terima kasih Dokter Andri. Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian calon donor, bahwa kebetulan memang tahun ini temanya adalah terima kasih sudah dalam 20 tahun ini para pendonor senantiasa menyumbangkan darahnya dan sudah menolong banyak nyawa gitu ya. Jadi mungkin yang bisa menjadi motivasi kita adalah jangan takut untuk mendonorkan darah karena mendonorkan darah itu juga banyak manfaatnya bagi kita sebagai donor karena selain kita tadi juga diperiksa kesehatannya karena tidak mungkin akan dibiarkan mendonorkan darah kalau sekiranya itu bisa membahayakan kondisi kita sendiri. Jadi pasti petugas dari donor darah ini akan memastikan bahwa Anda semua dalam keadaan benar-benar sehat untuk bisa mendonorkan darah. Jadi jangan takut dan ingat bahwa eh, dengan kita donor darah ini satu kantong darah itu bisa jadi 2 sampai 3 komponen. Jadi mungkin darah yang kita sumbangkan hari ini bisa menolong nyawa 2 sampai 3 orang begitu. Jadi dan tentunya ini mungkin suatu apa ya perbuatan baik, amal baik yang selama tetapi mereka pasti akan sangat merasa berterima kasih bahwa darah yang kita sumbangkan ini bisa menyelamatkan nyawa mereka. Begitu mungkin Dokter Andri dan juga Bapak Ibu sekalian, buat yang belum mendaftar, silahkan mendaftarkan untuk menjadi donor pada tanggal 13 Juni besok. Mungkin begitu Baik, Dokter siap. Andri. Terima kasih Dokter Yudit. Jadi bagi rekan-rekan yang memang agak kesulitan untuk scan barcode yang ada di layar, sudah saya kirimkan juga untuk link pendaftaran, terutama bagi rekan-rekan yang berada di Surabaya. Oke, mungkin sekian untuk webinar serba-serbi donor darah pada siang hari ini. Terima kasih untuk Dokter Yudit dan juga PMI Kota Surabaya. Kita mungkin akan bertemu lagi Dok di tanggal 13 hari Kamis ya. Saya Dokter Andri, Baik, izin terima pamit undur kasih. diri. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Selamat siang.